نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى. Pada akhirnya ketika beliau tidak punya kesempatan lagi untuk menghindar, akhirnya bertemulah pedangnya dengan pedang lelaki tersebut, sehingga pada akhirnya Abu Ubaidah di dalam duel tersebut berhasil mengalahkan lelaki tersebut dan membunuhnya. Tahukah jamaah siapa lelaki tersebut? Ternyata lelaki tersebut adalah ayah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para pemirsa serta para pendengar dimanapun keberadaannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Kemudian kita juga menyampaikan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita al-Islam dan nilai-nilai kebaikan. Hadirin hadirat beserta para pemirsa serta pendengar dimanapun keberadaannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat bahwa guru kita Profesor Dr. Fauzi Saleh yang sedianya mengisi majelis pengajian kita di setiap Selasa subuh, mengingat beliau sedang berada di luar negeri, akhirnya saya diminta untuk membersamai jamaah sekalian, tidak untuk menggantikan beliau, mohon maaf, tapi untuk menemani jamaah sekalian yang berniat i'tikaf di masjid kita yang mulia ini. Kita berdoa semoga segala urusan guru kita Profesor Fauzi dan segala urusan guru-guru kita yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, orang-orang yang kita cintai dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mengikuti perkembangan peperangan yang terakhir yang terjadi antara Palestina dan Israel yang kurang lebih sudah lebih dari 2 bulan sejak dari 7 Oktober 2023. Hari ini kita tanggal 12 Desember 2023. Yang mengikuti perkembangan peperangan tersebut pasti mengenal salah satu sosok yang dikenal luas di media sosial, yaitu Abu Ubaidah. Beliau adalah juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam
sayap militernya Hamas. Di antara ciri khas beliau adalah beliau berpidato menggunakan penutup muka, dan pidato-pidato beliau itu sangat menginspirasi masyarakat Gaza dan masyarakat Islam secara umum, dan banyak dibahas serta dibicarakan oleh penggiat media sosial di seluruh dunia. Akan tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kesempatan yang singkat ini tidak membicarakan tentang beliau. Akan tetapi kita akan sedikit membahas tentang pendahulu beliau, penakluk kota Al-Quds, sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jamaah yang Allah muliakan, siapa itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Beliau adalah Amir ibnu Abdillah ibnul Jarrah. Amir ibnu Abdillah ibnu Al-Jarrah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang paling awal masuk Islam. Beliau Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengajak para teman-teman beliau yang kemudian mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi yang besar, para sahabat-sahabat Nabi yang utama yang membela agama ini. Di antara mereka adalah yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman ibn Affan, ada Talhah ibn Ubaidillah, ada Az-Zubair ibn Al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan sahabat yang mulia yang menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan beliau adalah di samping beliau adalah sahabat yang pertama sekali, termasuk yang pertama sekali masuk Islam, beliau tergolong ke dalam 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kita ketahui dan kita hafal nama-nama para sahabat tersebut. 4 diantaranya itu adalah para khalifah, para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima Talhah ibnu Ubaidillah, yang keenam Az-Zubair ibnu Al-Awwam, yang ketujuh Abdurrahman ibnu Auf, yang kedelapan Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang kesepuluh Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa para sahabat itu berbeda-beda tingkatan mereka dari sisi keutamaannya. Mereka, para ulama menyebutkan bahwa para sahabat yang terbaik itu adalah yang pertama Abu Bakar, Umar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Sebagian para ulama lebih mendahulukan Ali sebelum Utsman. Kemudian setelah para khulafa ar-rasyidin yang 4 tersebut, para ulama menyebutkan bahwa sahabat yang paling utama setelah mereka adalah sahabat yang tergolong ke dalam 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian para sahabat yang menyaksikan perang Badar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini adalah sahabat yang tergolong ke dalam 10 sahabat yang dijanjikan oleh surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri perawakan Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah wajah beliau itu bersinar. Tubuh beliau itu kurus dan beliau tinggi. Beliau mempunyai janggut yang tipis di sekitar pipinya, dan orang yang melihat beliau itu adalah orang melihat beliau pasti senang karena cahaya yang terpancar dari wajah beliau, dan juga karena beliau adalah sosok yang sangat ramah. Dan di samping hal tersebut, beliau juga mempunyai karakter yang tawadhu dan sangat pemalu. Akan tetapi beliau adalah orang yang sangat kuat ketika berperang, radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini di antara kelebihannya dan di antara keutamaannya, beliau adalah aminu hadhil ummah. Beliau adalah orang yang terpercaya di kalangan umat ini, sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin aminun. Setiap umat itu ada orang yang terpercaya, di antaranya wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah, dan amin atau orang yang terpercaya di kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah. Di antara keutamaan lain Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah beliau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan beliau yang sangat penting. Di antaranya adalah peperangan Badar, perang Uhud, dan juga perang Al-Khandaq. Dan salah satu kisah yang sangat menyentuh ketika Abu Ubaidah berperang bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badar adalah ada satu orang yang sengaja menguntit, sengaja mengejar Abu Ubaidah di dalam peperangan Badar tersebut. Abu Ubaidah berusaha berkali-kali untuk menghindar dari orang tersebut, akan tetapi orang tersebut seakan tidak mempunyai tujuan lain dalam peperangan tersebut kecuali untuk membunuh Abu Ubaidah. Setelah berkali-kali Abu Ubaidah mencoba untuk menghindar, pada akhirnya ketika beliau tidak punya kesempatan lagi untuk menghindar, akhirnya bertemulah pedangnya dengan pedang lelaki tersebut, sehingga pada akhirnya Abu Ubaidah di dalam duel tersebut berhasil mengalahkan lelaki tersebut dan membunuhnya. Tahukah jamaah siapa lelaki tersebut? Ternyata lelaki tersebut adalah ayah beliau sendiri. Jadi beliau terpaksa membunuh ayah beliau sendiri di dalam perang Badar untuk menegakkan agama ini. Dan para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang berkenaan dengan Abu Ubaidah, yaitu di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau wahai Rasulullah tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya.
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulullah tersebut adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan dari Allah, mereka itu adalah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, Abu Ubaidah telah mengajarkan kepada kita bahwa sepatutnya seorang muslim itu mengedepankan agama, mengedepankan Allah dan Rasulnya, dan tidak melebihkan apapun selain Allah dan Rasulnya. Kemudian hadirin hadirat yang Allah muliakan, di antara kejadian yang menyentuh hati juga yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah yang menyiratkan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perang Uhud. Sebagaimana yang jemaah sekalian ketahui bahwa kaum muslimin di perang Uhud itu sempat mengalami keterpurukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud tersebut terluka parah. Beliau yang mengenakan topi besi tertancap sisi-sisi samping dari besi beliau itu ke pipi beliau yang mulia. Setelah peperangan Uhud selesai, Abu Ubaidah ingin mencoba melepaskan besi yang menancap di kedua pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi topi besi yang dikenakan Rasulullah itu bentuknya kurang lebih seperti cincin-cincin kecil yang diikat kemudian dipakai di atas surban dengan sesuai dengan teknologi masa tersebutlah. Jadi salah satu cincinnya itu ada yang menancap di dua pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hantaman keras yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berusaha untuk melepaskan dua cincin yang menancap di dua pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Ubaidah bersumpah meminta kepada Abu Bakar agar beliau yang melepaskan cincin tersebut. Lalu Abu Ubaidah karena kehati-hatian beliau dan karena beliau khawatir jika ditarik dengan tangan itu akan menimbulkan rasa sakit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah lebih memilih untuk menarik cincin tersebut dengan mulut beliau. Jadi beliau menggigit cincin di pipi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskannya secara perlahan. Jadi rupanya cincin tersebut menancap dengan sangat keras sehingga cincin pun akhirnya bisa dicabut seiring dengan copotnya salah satu gigi seri Abu Ubaidah yang bagian depan saniyah, salah satu dari saniyah
gigi seri beliau itu tercabut. Kemudian dicabut yang sisi sebelah kiri juga tercabut gigi beliau yang satu lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan ketika menyaksikan bahwa Abu Ubaidah telah copot giginya, beliau mengatakan bahwa Abu Ubaidah itu adalah min ahsanin nasi hataman. Abu Ubaidah ini adalah orang yang paling bagus atau yang paling baik penampilannya. Hataman ini orang yang kehilangan gigi depannya, tapi orang yang kehilangan gigi depan tapi yang paling mungkin paling ganteng lah penampilannya. Dan Abu Ubaidah sendiri di masa tua beliau berbangga hati dengan apa yang beliau lakukan di perang Uhud tersebut. Beliau mengatakan 2 gigi ini hilang karena berusaha untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, ada begitu banyak kisah-kisah menyentuh yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di antara keutamaan Abu Ubaidah juga adalah beliau termasuk yang dipercayakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah ketika rapat penting yang dilaksanakan di Saqifah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkumpul di Saqifah. Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, qad raditu lakum hadaini ar-rajulain. Aku telah ridha untuk kalian 2 orang lelaki ini, yaitu Umar dan Abu Ubaidah. Umar sendiri juga siap untuk membaiat Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah, karena Umar berkeyakinan bahwa Abu Ubaidah ini adalah orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terpercaya di kalangan umat ini. Oleh karena itu tentu saja orang yang dengan kriteria, mempunyai sifat dan kriteria tersebut sangat layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Akan tetapi Abu Ubaidah menolak. Beliau mengatakan, ma kuntu li ataqaddama baina yaday rajulin amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'ummana fi ssalati fa ammana hatta mat. Aku tidak mungkin untuk mendahului seorang lelaki, maksudnya Abu Bakar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk menjadi imam kita, untuk menjadi imam kita sebelum beliau wafat. Kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau dipercayakan untuk menjadi pemimpin peperangan. Begitu juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dipercayakan untuk memimpin beberapa peperangan, di antaranya ketika pembebasan negeri Syam dan juga Baitul Maqdis. Dan setelah Abu Ubaidah berhasil membebaskan kota Baitul Maqdis, Umar bin Khattab kemudian pergi mengunjungi Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Beliau bertanya ketika sampai ke negeri Syam, aina akhi, di mana saudaraku? Lalu kemudian datanglah Abu Ubaidah, lalu Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar semua orang pulang, dan Umar pergi ke rumah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lalu ketika sampai di rumah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Umar radhiyallahu anhu terheran-heran ketika mendapati di rumah beliau tidak lain dan tidak bukan hanyalah beberapa peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti bejana,
perabotan yang sangat sederhana. Umar kemudian bertanya kepada Abu Ubaidah, kenapa kamu tidak menyiapkan perabotan yang lebih layak daripada yang ada ini, padahal kamu adalah pemimpin di kota Syam ini. Beliau mengatakan, Abu Ubaidah mengatakan bahwa aku tidak ingin dunia ini memenuhi hatiku. Dan Umar bin Khattab kemudian mengatakan, kulluna ghayyaratna ad-dunya ghairuka ya Aba Ubaidah. Setiap dari kita telah dipengaruhi oleh dunia kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada begitu banyak cerita yang bisa kita ambil hikmahnya dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Akan tetapi kesempatan atau waktu yang tersedia untuk setiap majelis kita terbatas, maka izinkan saya untuk mengakhiri majelis kita pada kesempatan yang mulia ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyebutkan perkataan Umar Ibn Khattab suatu ketika di dalam majelis beliau. Beliau mengatakan kepada teman-teman beliau yang berada di majelis tersebut, tamannau, coba kalian sebutkan keinginan-keinginan kalian. Jadi setiap yang hadir itu menyebutkan keinginan-keinginan mereka. Kemudian di akhir Umar bin Khattab mengatakan, amma ana fa atamanna an yakuna mil'u hadhihi ad-dar rijalan amsal Abi Ubaidah. Sedangkan saya, kata Umar bin Khattab, saya berkeinginan agar rumah ini penuh dengan para lelaki yang mirip serupa dengan Abu Ubaidah. Umar bin Khattab juga ketika beliau sakit setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, sebelum beliau wafat, setelah ditusuk ketika beliau salat subuh itu, beliau dimintai wasiat. Umar bin Khattab mengatakan, sekiranya Abu Ubaidah itu masih ada, karena Abu Ubaidah itu wafat pada tahun 18 Hijriah di masa kekhalifahan Umar dalam sebuah wabah ta'un amwas namanya, wabah yang terjadi di daerah Syam yang membunuh begitu banyak orang, lebih dari 30.000 orang. Umar bin Khattab sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, sekiranya Abu Ubaidah masih ada, aku tidak akan ragu untuk menjadikannya khalifah setelahku. Abu Ubaidah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sosok sahabat yang sangat mulia, sosok sahabat yang sangat terpercaya, dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dipercaya oleh para sahabat beliau sepeninggal beliau. Dan Abdullah bin Umar, di antara yang beliau sebutkan, ada 3 orang dari Quraisy, itu wajah mereka adalah wajah yang paling bercahaya. Ada 3 orang dari kalangan Quraisy yang mempunyai wajah-wajah yang sangat bercahaya dan akhlak-akhlak yang sangat menawan, dan juga mempunyai sifat malu yang sangat kentara. Jika mereka berbicara kepadamu, mereka tidak akan menipumu, dan jika kamu berbicara kepada mereka, mereka tidak akan menganggapmu penipu. Jadi mereka mempercayai karena kejernihan dan kebeningan hati mereka. 3 orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan, dan Abu Ubaidah
ibnul Jarrah. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita menyebutkan sepenggal dari keutamaan sahabat yang mulia ini membawa keberkahan bagi kita dan kepada keluarga-keluarga kita, dan kita terdorong untuk meniru Abu Ubaidah bin Jarrah sebagaimana kita juga terdorong untuk meniru para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, karena dengan mencoba meniru mereka itu ada keberhasilan dan kesuksesan, sebagaimana perkataan seorang penyair, fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha birrijali falahu. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة